Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, kali ini kita akan mempraktekkan tentang kegiatan coaching pada kasus yang pertama, di mana seorang murid tidak mau bekerja sama dengan teman-temannya, kemudian dia selalu memiliki alasan seperti tidak cocok dengan teman-temannya atau alasan lainnya. Dia lebih memilih bekerja sendiri dan mengumpulkan tugasnya sendiri. Dan hasil yang dikumpulkan secara mandiri itu selalu mendapat nilai yang bagus. Nah, di sini ada Bapak Aris sebagai coach, kemudian Pak Heri sebagai coachee, dan saya sendiri Bu Mulik sebagai pengamat. Berikut video tentang praktek coaching. Monggo. Terima kasih Bu Mulik. Kita mulai. Assalamualaikum Heri. Waalaikumsalam Bapak. Heri, boleh Bapak duduk di sebelahnya Heri? Oh iya, silakan Bapak Aris, silakan monggo. Kelihatannya hawanya hari ini sejuk ya Heri suka kopi nggak? Waduh Pak, kalau itu jangan ditanya Pak. Saya suka Pak kopi, tapi yang ada krimnya Pak ya. Wih, mantap itu. Ayo pesen Mas, mumpung istirahat bisa ngopi dulu. Begini Mas Heri, sebenarnya tujuan Pak Aris itu ingin menanyakan beberapa hal ke Heri. Maaf Pak, tentang apa ya Pak? Pak Aris perhatikan tiap ada tugas kelompok, kenapa Heri memilih kerja sendiri? Padahal kan Heri sudah punya kelompok, dan Pak Aris kan sudah membebaskan kalian untuk memilih kelompoknya sendiri. Coba Heri sampaikan apa yang menjadi hambatan Heri sampai Heri tidak mau bekerja secara kelompok. Nggak apa-apa kok Pak. Oke. Heri lebih nyaman mengerjakan sendiri daripada mengerjakan secara kelompok? Iya sih Pak, saya lebih baik mengerjakan sendiri. Nah, karena kalau kita kerja sama mereka itu ogah-ogahan gitu loh Pak. Saya nggak digubris Pak saya Pak. Jadi ada atau tidak ada saya itu sama saja Pak. Saya kayak nggak ada fungsinya. Jadi di kelompok mereka itu Pak, padahal saya bisa melakukan apa yang mereka kerjakan Pak. Jadi Pak, pilih kerja sendiri saja Pak, untuk membuktikan ke mereka kalau kerja sendiri pun saya juga bisa kok Pak. Toh kalau saya mengerjakan sendiri tanpa mereka, nilai saya juga bagus Pak, daripada saya mengerjakan tapi saya nggak nyaman Pak. Seperti itu Pak, depan saya Pak. Oke, sekarang gini, Bapak mau tanya, saat kamu mengerjakan tugas itu sendiri, apa kamu tidak merasa berat dengan dana yang kamu tanggung sendiri? Kalau kelompok kan kamu bisa patungan. Terus iya, nah kan beban kan. Nah, berat di pendanaan juga Pak. oke. Nah, terus pada saat kamu mengerjakan tugas yang harus kamu kerjakan secara kelompok mestinya, contohnya misalkan merekam, menulis lagu, editing, pengambilan video, apa kamu tidak merasa tugas itu berat kamu kerjakan sendiri? Iya sih Pak, berat juga. Saya kemarin sempat terpontang-panting menyelesaikannya. Nah, dari yang sudah kamu sampaikan ke Pak Aris, harusnya apa yang kamu lakukan supaya semua bisa ada solusi yang baik untuk kamu Her? Apa Heri punya rencana? Apa yang akan Heri lakukan supaya Heri bisa merasa nyaman kerja kelompok? Dulu waktu SMP Heri pernah nggak dapat tugas kelompok? Pernah Pak. Nah, waktu itu Heri mendapatkan tempat nggak di tengah-tengah temannya waktu di kelompok itu? Iya Pak, saya nyaman waktu itu Pak. Nah, sekarang coba Heri ingat-ingat lagi apa yang Heri lakukan saat itu. Kenapa waktu itu Heri bisa nyaman di kelompok itu, sedangkan sekarang tidak? Kira-kira coba Heri ingat-ingat lagi, kenapa Heri bisa nyaman waktu itu?
Iya Pak, waktu itu saya berkomunikasi dengan baik Pak. Terus saya waktu itu juga meredam prasangka buruk ke teman yang lain Pak. Yang awalnya saya dulu waktu kerja kelompok SMP saya merasa mereka sombong, setelah berkomunikasi dengan baik ternyata mereka baik juga Pak. Dan pekerjaan saya jadi lebih ringan jika pekerjaan bisa dikerjakan secara kelompok Pak. Bagus identifikasinya Heri. Nah, jadi gini Her, saya ulang ya, kamu tidak merasa nyaman di kelompok sekarang karena kamu berprasangka buruk kan, seperti yang kamu ceritakan kan. Nah, kira-kira apa yang harus Heri lakukan supaya bisa bekerja kelompok dengan nyaman seperti waktu Heri di SMP dulu? Ya, menghilangkan prasangka buruk dan berkomunikasi yang baik Pak. Nah, kira-kira itu jawabannya Her. Besok ada tugas kelompok lagi dari Pak Aris. Heri siap menerapkan rencana Heri untuk bergabung di kelompok Heri dan menghilangkan prasangka buruk serta bisa berkomunikasi yang baik dengan teman-teman Heri. Siap Pak, bisa Pak. Heri bisa konsisten untuk itu? Siap Pak, sanggup Pak. Oke, Pak Aris lihat besok ya. Kalau misalkan Pak Aris sudah bagi kelompok, Pak Aris lihat perkembangannya Heri seperti apa. Siap Pak, terima kasih Pak atas nasihatnya Bapak. Oke, sama-sama Heri. Sudah, yuk kita masuk. Bel sudah berbunyi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak, siap Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi percakapan antara seorang coach dan juga coachee. Nah, di sini saya sebagai pengamat akan memberikan komentar tentang apa yang sudah saya amati. Oke, alhamdulillah dari percakapan antara coach dan juga coachee tadi itu sudah sangat luar biasa. Kemudian dalam proses praktek coaching ini penggunaan model Tirta itu sudah diterapkan. Nah, misalkan di sini untuk tujuan, bagaimana seorang coach menyampaikan tujuannya dengan jelas pada saat diskusinya dengan seorang coachee. Kemudian identifikasi, yaitu seorang coach sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan dan juga umpan balik yang mengarah pada identifikasi potensi coachee, yaitu dengan bertanya mengenai konsekuensi ketika seorang coachee mengerjakan tugasnya sendiri dan juga konsekuensi lainnya ketika dia mengerjakan tugas itu sendirian tanpa berdiskusi secara berkelompok. Kemudian menggali juga potensi seorang coachee untuk menyelesaikan masalahnya sendiri dengan flashback ke belakang, yaitu bagaimana seorang coachee berdiskusi kelompok pada saat duduk di bangku SMP. Kemudian rencana aksi, yaitu seorang coach memberikan pertanyaan-pertanyaan dan juga umpan balik mengenai rencana aksi dari seorang coachee dalam menyelesaikan permasalahannya, itu sudah tersampaikan dengan baik. Dan tanggung jawab di sini seorang coachee juga memberikan tanggung jawabnya, menyampaikan tanggung jawabnya dengan menjawab pertanyaan dari seorang coach dan juga umpan balik mengenai komitmen coachee dalam menjalankan rencana aksinya. Jadi semua tahapan dalam model Tirta ini sudah tersampaikan dengan sempurna. Terima kasih. Terima kasih. Oke, assalamualaikum. Waalaikumsalam.